Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Peggy Oka. Untuk video kita kali ini, kita akan masuk ke pembelajaran 3 atau KD 3.3 dan 3.4. 3.3 dan 4.3. Nah, untuk pembelajaran atletik ini, kita akan mulai dari pembelajaran yang pertama. Ini bisa dikatakan sebagai pengantar saja, agar kalian nanti mudah mencapai kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, tujuan pertama dalam pembelajaran kita kali ini yaitu kalian agar dapat memahami hakikat atletik. Ini lebih cenderung ke pengertian atletik dan berbagai hal tentang atletik ya. Yang kedua, memahami lapangan dan perlengkapan atletik, apa saja sih yang digunakan. Untuk tujuan yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Kita akan bahas secara keseluruhan, secara global terlebih dahulu. Mungkin nanti di pertemuan kedua akan lebih spesifik lagi di salah satu nomor atletik. Oke, untuk tujuan yang keempat yaitu memahami perkembangan teknis keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, dan lompat jauh. Kemudian tolak peluru. Nah, ini tujuan pembelajaran pertama kita di pengantar atletik untuk KD 3.3 dan 4.3. Tolong diperhatikan dengan. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran jalan cepat. Jalan cepat ini merupakan salah satu nomor atletik. Jadi jalan cepat ini salah satu nomor atletik yang dipertandingkan juga, tentu saja. Dan ini akan kita pelajari secara singkat saja, karena nanti untuk pertemuan yang kedua kita akan lebih spesifik materi nomor atletik yang mana ya, nanti kita lihat nanti ya. Oke, untuk fase-fase kita bisa lihat di sini ada fase-fase pembelajaran jalan cepat. Kita akan bagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ketika kalian melakukan jalan cepat, ada yang disebut dengan fase tumpuan dua kaki. Nah, ini yang merupakan yang membedakan antara jalan dan berlari. Ketika berjalan itu ada fase di mana tumpuan itu terdiri dari dua kaki, ya, yang artinya tidak akan ada fase melayang. Nah, pada fase tumpuan dua kaki ini, fase gerakan tumpuan dua kaki terjadi sangat singkat, yaitu saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang ada di tayangan. Nah, itu merupakan fase tumpuan dua kaki. Ini sangat cepat sekali terjadi pada saat kalian melakukan aktivitas jalan cepat. Dan ini Bapak saya kira cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah fase tarikan. Nah, fase gerakan tarikan ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Oke, untuk selanjutnya adalah fase relaksasi. Pada tahap ini terjadi antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki, pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan, ya, seperti pada gambar di. Untuk selanjutnya, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan jika titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Ini disebut dengan fase. Nah, pertimbangan teknis keterampilan gerak jalan cepat atau hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat yaitu hilang kontak dengan tanah, yaitu artinya kedua kaki tidak menyentuh tanah meskipun hanya beberapa saat, karena ini
bisa memberikan penilaian yang bisa didiskualifikasi lah seperti itu. Ketika kalian melakukan contoh misalkan kalian akan melakukan gerakan jalan cepat, tetapi kaki kalian secara bersamaan hilang kontak dengan tanah. Nah, berarti ada fase melayang dan itu bisa didiskualifikasi atau dianggap bukan jalan cepat. Simpelnya seperti itu. Yang kedua yang perlu dihindari adalah badan terlalu condong ke depan atau tertinggal ke belakang. Ya, tertinggal ini ketika kalian bergerak, otomatis kalian di depan dan badan tertinggal di belakang. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Nah, ini untuk memahami pusat gravitasi badan adalah mungkin nanti ada di pembelajaran fisika, di mana itu letak center of gravity atau pusat gravitasi badan sesuai dengan kondisi tubuh dan juga posisi tubuh. Ya, jadi diusahakan titik pusat gravitasi badan berada di tengah. Jadi tidak menarik dalam arti mempertinggi dan juga merendahkan. Jadi posisi badan tetap tegak. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang bijak. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Yang kelima, langkahnya terlalu pendek. Karena ini akan berakibat ketika kalian melangkah terlalu pendek, akan terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Jadi gerakannya tidak efisien. Nah, ini hal-hal yang perlu diutamakan dalam cepat, yaitu yang pertama lutut tetap lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki. Nah, ini di fase yang dijelaskan di awal, ketika kalian melakukan fase tumpuan dua kaki, lutut harus tetap lurus. Jadi ketika kaki kiri dan kaki kanan menyentuh tanah secara bersamaan, diusahakan kaki tetap lurus. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Nah, karena ini adalah salah satu otot-otot yang berperan penting saat kalian melakukan jalan cepat. Kontraksi-kontraksi otot-otot tersebut dapat mempengaruhi hasil jalan cepat atau gerakan-gerakan jalan cepat. Yang ketiga, cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Jadi diusahakan kaki itu antara ketika langkah dari kaki kiri ke menuju ke kaki kanan, diusahakan seolah-olah kalian berada di sebuah garis lurus dan kaki itu mengikuti gerakan kaki itu mengikuti garis lurus tersebut. Seperti itu. Yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Jadi dorongan itu dimaksimalkan. Gunakanlah, bantu lengan kalian. Lengan kalian kan posisinya seperti berlari. Nah, ini gerakan lengan tersebut untuk memberikan kemudahan kalian saat melakukan gerakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran lari jarak pendek. Nah, dalam pembelajaran lari jarak pendek ada beberapa keterampilan harus kalian kuasai. Di antaranya adalah keterampilan gerak dasar start lari jarak pendek. Yang paling umum digunakan untuk melakukan lari jarak pendek adalah start dengan posisi jongkok atau start pendek. Dalam start pendek ini ada beberapa aba-aba. Yang pertama, aba-abanya adalah pada aba-aba bersedia. Pada saat aba-aba bersedia, kalian letakkan tangan lebih lebar sedikit dari bahu, seperti contoh gambar yang ada di layar.
Kemudian ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf I terbalik. Seperti contoh di samping ya. Yang kedua, bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan, dan lengannya lurus. Yang ketiga, leher tidak tegang dan pandangan ke depan kira-kira sekitar 2,5 meter dari muka garis start. Nah, untuk aba-aba yang kedua, yaitu aba-aba siap, posisi kalian harus sebisa mungkin bersiap untuk melakukan gerakan lepas landas ya. Kalau secara gerakan kita lihat di nomor 1, yaitu angkat panggul ke depan atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu, garis punggung sedikit menurun ke depan, badan lebih condong ke depan. Yang kedua, kepala direndahkan, leher tetap rileks, dan pandangan ke bawah 1-1,5 meter di hadapan garis start. Ya, ini berarti posisi kita sudah mendekat, karena posisi kita dari awalnya jongkok, kita mulai agak sedikit bangun. Jadi kita akan sedikit posisi badannya mendekati garis start. Yang ketiga, pada saat mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam. Ya. Yang terakhir, pusatkan perhatian saat terdengar bunyi pistol atau aba-aba start atau aba-aba mulai, ya. Karena biasanya setelah siap menuju ke aba-aba selanjutnya itu tidak terlalu lama. Ketika aba-aba ya, ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang. Itu tergantung dengan posisi kaki saat kalian melakukan tumpuan. Kalau kaki kiri di depan, maka lengan kanan yang di depan. Kalau kaki kanan yang di depan, berarti tangan kiri yang di depan, ya. Silang seperti itu. Yang kedua, kaki kiri menolak dengan kuat, kaki kanan melangkah secepat mungkin. Nah, bisa juga ini sebaliknya, kaki kanan yang menolak, kaki kiri melangkah secepat mungkin mencapai tanah. Yang selanjutnya, yang ketiga, berat badan harus bertumpu ke depan. Jadi ketika dari aba-aba siap, kalian sudah condongkan badan ke depan. Nah, ketika kalian mendengar aba-aba ya, berat badan harus bertumpu ke depan. Yang keempat, langkah lari makin lama makin melebar. Nah, ini ketika setelah aba-aba ya, langkah kaki kalian itu diusahakan selebar. Yang kelima, berusaha bernafas dengan normal atau seperti biasa. Selanjutnya yaitu gerakan lari. Setelah melakukan gerakan start dengan langkah-langkah peralihan yang makin lebar, lanjutkan dengan melakukan gerakan lari cepat. Jadi ketika setelah melakukan start, gerakan larinya itu semaksimal mungkin, secepat mungkin. Nah, pada saat posisi kalian berlari dan kalian sudah akan mencapai garis finish atau melewati garis finish, ini ada tekniknya, ada keterampilannya. Dalam praktiknya, gerak pelari melewati garis finish biasanya berusaha berhenti kira-kira 5 meter melewati garis finish. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, aktivitas pembelajaran lompat jauh. Nah, keterampilan gerak lompat jauh ini
terdiri dari gerak awalan, gerak melayang, dan yang terakhir gerak mendarat. Kita akan mulai dulu dari gerak awalan terlebih dahulu ya. Gerakan awalan atau ancang-ancang pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang secepat-cepatnya atau setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Jadi awalan ini kalian lari secepat-cepatnya, nanti ketika kalian mencapai balok tolakan, nah itu ada sedikit perubahan dari kalian berlari kemudian menuju ke gerak lompat. Nah ini yang selanjutnya keterampilan gerak tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan yang dilakukan oleh kaki kalian harus kuat agar tercapai yang lompatan yang cukup tinggi tanpa kehilangan kecepatan laju kalian di awal. Karena di awal kalian kan melakukan lari secepat mungkin. Nah, kalian tolakan boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, gunakan dengan kaki yang dominan. Nah, di fase perubahan gerakan ini dari tadinya berlari untuk mencapai kecepatan semaksimalnya setinggi-tingginya, kemudian kalian langkahkan kaki terakhir, bisa kanan atau kiri, letakkan di balok tolakan itu, kemudian kalian lompat dengan sudut kurang lebih 45 derajat dan tolak sekuat-kuatnya sehingga kalian tidak kehilangan kecepatan yang drastis. Kalau menurun kecepatan pasti karena perubahan dari berlari menuju lompat, tapi usahakan gerakan itu tidak terpotong. Jadi secara langsung, secara cepat berubah sampai ke papan tolak. Nah, papan tolak kalian tolakan menggunakan kaki yang dominan, boleh kaki kiri, satu kaki ya ditolakannya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan gerak melayang di udara. Nah, ini cukup penting juga. Sikap badan melayang di udara adalah sikap setelah menolakkan kaki pada balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersama dengan ayunan kedua lengan ke depan. Nah, ini salah satu teknik keterampilan melayang di udara setelah kalian melakukan. Yang terakhir yang sangat penting yaitu keterampilan gerak mendarat. Nah, ini fungsinya untuk menghindarkan pendaratan pada bokong. Usahakan kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Nah, untuk menghindari pendaratan menggunakan bokong, jadi diusahakan mendarat dengan kedua kaki. Agar badan tidak mundur ke belakang, ayunkan lengan kalian ke depan untuk membantu merubah pusat gravitasi kalian atau titik berat kalian ya. Nah, terdapat beberapa aturan dalam permainan lompat jauh. Lintasan awal lompat jauh memiliki lebar minimal 1,22 meter dan panjang 45 meter. Nah, ini lintasan awal ini kalian gunakan untuk gerakan awal atau gerakan berlari secepat-cepatnya untuk selanjutnya melakukan tolakan. Nah, untuk papan tolakannya sendiri memiliki panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm. Sorry, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Tebalnya 10 cm ya. Biasanya papannya terbuat dari kayu atau bisa juga dengan bahan lain yang serupa.
Yang ketiga, pada sisi dekat dengan tempat kaki pelompat atau mendarat, harus diletakkan papan plastisit untuk mencatat bekas kaki pelompat jika ia berbuat salah. Ya, ini salah satu beberapa peraturan yang terdapat dalam lompat jauh. Yang keempatnya, lebar tempat pendaratan minimal 2,75 meter, jarak antara garis tolakan sampai tempat lompatan minimal 10 meter. Ya, jadi bak pasirnya itu kurang lebih harus 10 meter panjang minimal, karena sampai sejauh ini belum ada yang lewat dari 10 meter. Mungkin kalau ke depannya ada yang 11 meter, mungkin bak lompatnya akan diperpanjang lagi. Selanjutnya, permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Ya, jadi kondisi pasirnya harus diperhatikan. Yang keenam, jika peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali secara bergiliran. Ya, jadi punya kesempatan 3 kali mencoba dan dihitung diambil lompatan terjadi. Yang selanjutnya, aktivitas pembelajaran tolak peluru. Nah, ini masuk ke nomor atletik juga. Ini termasuk ke dalam gerak manipulatif. Jadi kalian memanipulasi bola menggunakan tangan kalian. Untuk melakukan gerakan tolak peluru, kalian harus tahu terlebih dahulu macam-macam cara memegang peluru. Ada 2 macam gaya yang sering dilakukan. Sebelum gaya menolak peluru, kalian cara memegangnya bisa dilihat di gambar di samping. Pada bagian lengan atau telapak tangan kalian itu harus ada rongga sedikit. Jadi si bola itu berada disanggah atau ditahan oleh pangkal jari kalian, seperti itu ya. Senyaman mungkin lakukan pegangan pada peluru tersebut. Nah, untuk gaya-gayanya yang umum itu atau yang sering digunakan ada 2, yaitu gaya ortodok dan gaya O'Brien. Gerakan-gerakan dalam tolak peluru yaitu pada sikap awal ketika kalian menolak peluru. Nah, di sikap ini kalian berusaha mencoba gerakan-gerakan ini. Dorongan pada peluru harus lurus satu garis dengan sudut lemparan kurang lebih 40 derajat ya. Lebih baiknya diusahakan sampai 45 derajat ya. Nah, sikap akhirnya setelah peluru ditolakkan, kenapa dikatakan menolak? Karena kondisi pelurunya sangat besar, sangat berat, cukup berat, bisa dikatakan cukup berat. Jadi tidak memungkinkan untuk dilempar. Kalau tolakan itu gerakannya seperti kalian mendorong bola itu, tapi sekuat mungkin, jadi disebut dengan tolakan. Nah, sesudah menolak peluru, buatlah gerakan seperti lompatan untuk menukar kaki kiri ataupun kaki kanan ke depan, ataupun sebaliknya, bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan kaki kiri untuk memelihara keseimbangan. Nah, ini fungsinya untuk memelihara keseimbangan ya. Karena ada lintasannya, ada batas. Jadi ruang gerak kalian itu dibatasi. Nah, ini ada beberapa teknik pertimbangan teknis tolak peluru atau hal-hal yang harus dihindari. Dan nanti ada beberapa hal yang harus diutamakan. Yang pertama yang harus dihindari adalah posisi tidak seimbang pada awal kalian akan melakukan tolakan. Yang kedua, gerakannya itu tidak benar ya, biasanya diiringi dengan lompatan kiri kanan.
Ini menyebabkan kalian posisi gerakan akhirnya akan sangat labil dan kecenderungan untuk keluar dari batas batas tolakan. Selanjutnya, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur gerakan. Yang keempat, tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. Yang kelima, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Selanjutnya, gerakan kaki kiri terlalu ke kiri, terlalu cepat menegakkan badan. Dan yang terakhir, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ini yang harus diutamakan adalah posisi kaki kiri terlalu rendah, ya. Ini jika dilakukan dengan tolakan dengan tangan kiri. Ini berlaku sebaliknya jika kanan, maka kanan yang lebih rendah. Lakukan gerakan kaki yang seimbang dengan kaki kiri mendorong ke belakang ataupun sebaliknya. Bagian atas badan harus selalu rileks, sedang bagian bawah selalu bergerak. Yang keempat, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. Putarlah kaki kanan ke dalam selama menolak peluru. Usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Yang ketujuh, usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. Yang selanjutnya, kaki kiri harus kuat untuk menjaga keseimbangan.